Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona Febiola dengan NIM 1914030032 dari MPIA BP19 akan membahas tentang penyimpanan dan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama yaitu pengertian penyimpanan dan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama yaitu pengertian penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang, baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun buruk. Aspek fisik dalam penyimpanan yaitu wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Sedangkan aspek administratif adalah hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan seperti bendaharawan, kepala gudang, urusan tata usaha, ataupun urusan penyimpanan. Yang kedua yaitu pengertian inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau bahasa Latin yaitu inventarium yang berarti barang, bahan atau sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftar ulangan barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur untuk menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu menurut Ibrahim Bafadal menjelaskan bahwa inventarisasi adalah pencatatan semua perlengkapan pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan seluruh aset yang dimiliki sekolah agar terkontrol dan terawasi secara rinci sehingga memudahkan untuk kebutuhan seperti pelaporan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka untuk usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Secara khusus, inventarisasi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk menjaga dan menciptakan tata tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua yaitu untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang terakhir yaitu untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi dan kode barang inventaris. Klasifikasi barang inventaris dimaksudkan sebagai kegiatan menggolongkan atau mengkelompokkan barang inventaris ke dalam suatu kelompok tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Surat Keputusan Menteri Nomor 22 Kep 5471. Tujuannya adalah untuk memudahkan pencatatan dan penemuan kembali barang inventaris tersebut ketika dibutuhkan baik secara fisik maupun melalui catatan. Tujuan melakukan kodifikasi terhadap barang inventaris adalah untuk memudahkan mengenali jenis barang tertentu dengan melakukan penyeragaman penyusunan urutan barang pada daftar laporan barang inventaris. Materi selanjutnya yaitu pengadministrasian barang inventaris. Pelaksanaan kegiatan pengadministrasian barang inventaris dilakukan dalam buku induk barang inventaris, buku golongan barang inventaris, buku catatan barang non-inventaris, daftar laporan triwulan, mutasi barang inventaris, dan rangkap barang inventaris. Untuk daftar isian inventaris dan daftar rekapitulasinya, sekolah wajib mengisinya dalam 2 rangkap untuk disampaikan satu set kepada unit kerja yang membawahinya dan satu untuk arsip sendiri.
Yang terakhir yaitu pelaporan inventarisasi. Beberapa ketentuan pelaporan inventarisasi yaitu yang pertama, tiap sekolah dan unit pelaksana teknis wajib membuat daftar laporan triwulan mutasi barang inventaris dengan sebanyak 2 rangkap untuk disampaikan satu set asli kepada Dinas Pendidikan. Yang kedua yaitu kantor Dinas Pendidikan kabupaten ataupun kota membuat rekap laporan triwulan yang berasal dari sekolah ataupun UPT ataupun Dinas Pendidikan Kecamatan. Yang ketiga yaitu tiap sekolah wajib mengisi daftar isian inventaris dan rekap itu. Barang inventaris terangkap 2, sedangkan laporan tahunan inventaris disampaikan satu set asli kepada Dinas Pendidikan kabupaten ataupun kota setempat. Yang keempat yaitu Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten wajib mengisi daftar isian inventaris dan daftar rekap laporan tahunan inventarisasi yang berasal dari sekolah ataupun dari lingkungannya.